Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai belajar maupun berlatih soal atau mengerjakan soal, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Nah, untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua langsung saja kita di sini masih membahas bab 3 ya. Bab 3 itu tentang denah dan skala. Tepatnya akan kita bahas penugasan atau soal penugasan di halaman 73. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Oke, untuk soal penugasan kali ini ya, di sini disediakan sebuah peta ya. Saya perbesar. Nah, ini ya, di sini ada sebuah peta. Jadi perintahnya, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan gambar peta di bawah ini. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak dua tempat ya. Jadi di sini ada sebuah peta. Nah, ini kalau kita lihat ini potongan peta dari Jawa Barat ya. Jawa Barat dan juga Banten ya, di sini tampaknya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jarak Bogor dan Purwakarta sebenarnya adalah 72 km ya. Jadi jarak Bogor dan Purwakarta sebenarnya itu 72 km, berarti JS. Nah, tentukan skala peta ya. Jadi kita akan menentukan skala peta. Nah, untuk mengetahui skala peta, nah karena di sini udah diketahui jarak sebenarnya, nah kita tentukan dulu jarak pada peta. Dengan cara apa? Kita gunakan penggaris ya. Jarak antara Bogor dan Jakarta. Di sini udah saya ukur adik-adik sekalian ya, dengan menggunakan penggaris. Kita lihat Bogor di sini, kemudian Purwakarta di sini adik-adik sekalian ya. Nah, ini tadi sudah saya ukur ya, itu 1,6 adik-adik sekalian ya. Ini saya ukur kembali ya supaya lebih tepat. Lah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi 1,5 lebihnya satu strip ya, yaitu 1,6. Ini saya perbesar. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi 1,6 tepatnya di sini ya. 1,6. Nah, ini 1 cm, ini 0,5-nya di sini tambah 1 mili lagi ya. Jadi 1,6 cm itu jarak pada peta untuk Bogor dan Purwakarta. Nah, ditanyakan berapakah skala peta tersebut. Nah, di sini untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian sudah saya kerjakan ya. Jadi diketahui. Nah, ini ya. Diketahui jarak Bogor dan Purwakarta. Saya perkecil sedikit ya. Jarak Bogor dan Purwakarta sebenarnya itu adalah 72 km. Lah, kita ubah ke satuan cm ya, biar satuannya sama dan mudah kita menghitungnya. Jadi satuan kilometer kita ubah ke cm. Nah, dari kilometer ke cm itu turun 5 tangga ya. Kilometer, hektometer. Nah, sampai ke cm itu turun 5 tangga satuan, sehingga kita kalikan dengan 100.000. Nah, 72 kalikan 100.000 hasilnya adalah 7.200 7.200.000 cm. Nah, ini ya. Jarak sebenarnya itu 7.200.000 cm. Nah, sedangkan jarak pada peta tadi kita ukur yaitu 1,6 cm. Ditanyakan berapakah skala peta ya. Skala peta itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya. Jarak pada petanya tadi 1,6 dibagi 7.200.000. Nah, kita bagi 1,6, 7.200.000 kita bagi 1,6 itu hasilnya adalah 4.500.000. Nah, jadi skala petanya itu adalah 1:4.500.000 atau 1 cm di gambar itu mewakili 4.500.000 pada jarak sebenarnya. Itu ya maksudnya untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 2. Adit tinggal di
Bandung. Kota manakah yang paling dekat dengan kota tempat tinggal Adit? Berdasarkan skala yang kamu dapat pada soal nomor 1, tentukan jarak sebenarnya kedua kota tersebut. Nah, ini ya. Jadi skalanya tadi udah kita dapatkan dari soal nomor 1. Kemudian kita lihat ya, kota yang paling dekat dengan Bandung di sini. Di sini juga sudah saya ukur adik-adik sekalian ya dengan menggunakan penggaris. Nah, oke. Ini saya perbesar supaya kelihatan. Nah, yang paling dekat dengan Bandung di sini ya. Ternyata ke Subang itu jaraknya 1 cm, ke Purwakarta jaraknya juga 1 cm. Nah, sedangkan ke Jatiwangi ini agak jauh 1,5 cm. Nah, maka untuk yang paling dekat di sini, kota yang paling dekat dengan Bandung yaitu Subang dan juga Purwakarta dengan jarak 1 cm, 1 cm ya. Nanti kita hitung salah satu karena sama ya jaraknya. Oke, jadi yang paling dekat dengan Bandung adalah Subang dan juga Purwakarta dengan jarak yang sama ya pada peta di sini. Oke, maka untuk soal nomor 2, nah penyelesaiannya seperti apa? Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, di sini jadi diketahui Adit tinggal di Bandung ya. Kota yang paling dekat dengan kota tempat tinggal Adit adalah tadi yaitu Purwakarta dan Subang dengan jarak yang sama yaitu 1 cm ya pada peta, sehingga jarak pada peta kota Subang dan Purwakarta itu adalah 1 cm. Maksudnya Subang dengan Bandung itu jaraknya 1 cm, kemudian Purwakarta dengan Bandung juga 1 cm. Nah, nanti kita hitung salah satu aja ya, sama saja. Nah, skalanya sendiri tadi adalah 1/4.500.000. Ditanyakan berapa jarak sebenarnya kota Bandung dengan kota terdekat ya, yaitu dengan kota Subang maupun dengan kota Purwakarta. Nah, jarak sebenarnya itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya tadi 1 ya, 1 cm, skalanya 1/4.500.000. Nah, ini berarti sama dengan 1 kali 4.500.000 dibagi 1. Kita balik adik-adik sekalian ya. Berarti 1 kali 4.500.000 ya, hasilnya 4.500.000. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya ya biasanya itu satuannya kilometer ya, maka kita ubah ke satuan kilometer ya. 4.500.000 diubah ke kilometer, dari senti ke kilo naiknya 5, maka kita bagi 100.000 ya. Ingat ya, tangga satuan ya, dari senti ke kilo naiknya 5. Oke, kita bagi dengan 100.000, nolnya kita coret 5, ini nolnya kita coret 5, hasilnya tinggal 45. Jadi jawabannya 45 kilo. Jadi jarak sebenarnya kota Bandung dengan kota terdekat itu adalah 45 km. Jadi Bandung dengan Subang itu 45 km, Bandung dengan Purwakarta juga 45 km. Itu dua kota terdekat dengan jarak yang sama ya. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor berikutnya ya, nomor 3. Berapa jarak sebenarnya antara Taman Nasional Ujung Kulon dan Jakarta? Bandingkan hasil yang kamu dapat dengan teman sebangkumu. Nah, ini saya sudah mencoba ya untuk yang nomor 3 ini. Jarak antara Taman Nasional Ujung Kulon dan Jakarta kita ukur dulu karena kita baru mendapatkan skala ya. Skala, kemudian jarak pada gambarnya kita ukur atau jarak pada peta, kemudian kita bisa mengetahui jarak sebenarnya. Ini kita ukur tadi antara Taman Nasional Ujung Kulon dengan Jakarta itu jaraknya adalah 3,8 cm ya. Adik-adik semua bisa diukur kembali dengan menggunakan penggaris ya. Oke, setelah itu caranya sama ya, mencari jarak sebenarnya. Nah, ini sudah saya tuliskan adik sekalian. Jadi jarak pada peta itu 3,8 cm, kemudian skalanya di soal nomor 1 tadi sudah kita temukan ya, yaitu 1/4.500.000. Nah, berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta tadi 3,8 dibagi skalanya 1/4.500.000 atau sama dengan 3,8 dikalikan 4.500.000 ya. Ini kita balik. Nah, 3,8 kali 4.500.000 hasilnya adalah 17.100.000. Nah, ini nolnya kita coret ya. Untuk mengubah ke kilometer, ini satuannya masih cm karena jarak sebenarnya itu biasanya kilometer ya. Kita bagi dengan 100.000, ini nolnya kita coret 5, hasilnya adalah 171 km ya. Jadi jarak Taman Nasional Ujung Kulon dan Jakarta sebenarnya adalah 171 km. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3 ya. Jadi untuk soal penugasan ada 3 nomor sudah kita bahas ya. Untuk soal berikutnya
Tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.